Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, selamat malam kepada semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak dosen, yaitu Bapak dosen pengampu mata kuliah makroekonomi, yaitu Bapak Elif Fardiansa SEMSI, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyelesaikan tugas pada kesempatan kali ini. Baik, perkenalkan, nama saya Ahmad Jalani. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal terkait dengan pengendalian inflasi dalam perspektif ekonomi Islam. Baik, tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke materi yang pertama yang terkait dengan inflasi. Jadi apa sih yang dimaksud dengan inflasi itu sendiri? Jadi inflasi adalah fenomena kejadian kenaikan harga baik itu barang ataupun jasa secara terus-menerus atau berlanjut dalam kurun waktu tertentu. Dalam konteks ini, istilah kenaikan harga secara umum merujuk pada situasi di mana mayoritas harga atau harga pada barang atau jasa itu mengalami peningkatan harga secara umum dan bukan hanya satu atau dua barang saja. Inflasi juga melibatkan perubahan nilai mata uang di suatu negara yang cenderung menurun dalam perbandingan dengan barang atau jasa yang didapat dibelinya. Baik, next slide. Ke apa sih penyebab inflasi itu sendiri? Ada beberapa penyebab inflasi. Yang pertama yaitu permintaan atau jumlah permintaan produk atau jasa itu meningkat yang tidak diiringi dengan peningkatan jumlah produksi. Penyebab inflasi yang pertama karena adanya permintaan terhadap produk atau jasa yang meningkat. Kondisi ini terjadi ketika permintaan terhadap barang atau jasa meningkat lebih cepat daripada kemampuan produsen untuk menyediakan suatu barang atau jasa tersebut. Ketika permintaan tinggi, produsen cenderung akan menaikkan harga yang menyebabkan terjadinya inflasi. Yang kedua yaitu biaya produksi yang meningkat atau cost push inflation. Biaya operasional dan juga produksi yang meningkat menjadi penyebab lain kenapa terjadinya inflasi. Hal ini di mana terjadinya kenaikan biaya produksi seperti bahan baku, upah, tenaga kerja, ataupun harga energi. Kenaikan biaya-biaya itu membuat produsen cenderung akan menaikkan harga produk agar tetap mendapat keuntungan. Yang ketiga yaitu peredaran uang yang meningkat atau berlebihan. Ketika suatu negara mengalami peredaran uang yang meningkat atau peredaran uang yang berlebihan, maka daya beli terhadap produk atau jasa juga ikut meningkat. Inflasi ini terjadi karena ekspansi moneter ketika jumlah uang yang beredar di masyarakat terlalu banyak tanpa diimbangi dengan peningkatan produksi barang atau jasa. Hal tersebut tentunya menyebabkan nilai mata uang cenderung akan menurun dan juga harga barang-barang atau jasa akan cenderung naik. Dan yang keempat yaitu krisis moneter. Sudah jelas sih kalau krisis moneter itu terjadi karena adanya ketidakseimbangan moneter atau keuangan atau perekonomian dalam suatu negara. Baik, next slide. Yaitu inflasi dalam ekonomi Islam. Dalam ekonomi Islam, inflasi dikelompokkan menjadi dua golongan, yaitu yang pertama natural inflation atau inflasi alamiah, dan yang kedua yaitu human inflation atau inflasi karena adanya kesalahan manusia. Yang pertama, natural inflation. Sesuai dengan namanya, inflasi jenis ini disebabkan oleh berbagai faktor alamiah yang tidak dapat dihindari oleh umat manusia. Contohnya peredaran uang yang berlebih, peningkatan suatu permintaan atau menurunnya tingkat produksi dan lain sebagainya. Dan yang kedua yaitu human error inflation atau inflasi yang terjadi karena adanya kesalahan manusia. Selain faktor alamiah, salah satu tokoh ekonomi yaitu Al-Makrizi menyatakan bahwa inflasi dapat terjadi akibat kesalahan manusia. Ia telah mengidentifikasi 3 hal yang baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama
menyebabkan terjadinya inflasi. Ketiga faktor tersebut yaitu yang pertama, adanya korupsi dan juga administrasi yang buruk. Korupsi dan administrasi yang buruk menyebabkan atau mempengaruhi bagaimana produsen memberikan harga pada suatu barang atau jasa, yang dimana seorang produsen tentunya akan menutupi biaya-biaya yang tanda kutip siluman untuk mengatasi atau mengganti agar tidak terjadinya kerugian, yaitu meningkatkan harga barang atau jasa tersebut. Dan yang kedua yaitu pajak yang berlebihan. Sama halnya dengan korupsi dan administrasi yang buruk. Pajak yang berlebihan atau pajak yang membebankan kepada kepada produsen tentunya cenderung akan membuat seorang produsen akan meningkatkan harga untuk menutupi biaya-biaya yang telah ia keluarkan agar tetap mendapatkan keuntungan. Dan yang ketiga yaitu peningkatan sirkulasi mata uang atau pencetakan uang yang berlebihan atau yang disalahgunakan oleh suatu pemerintah yang ada di suatu negara. Next slide, ke kebijakan moneter. Apa sih yang dimaksud dengan kebijakan moneter? Jadi kebijakan moneter adalah kebijakan atau langkah-langkah yang diambil oleh penguasa moneter atau dalam kurung atau yang ada di Indonesia yaitu Bank Sentral ataupun Bank Indonesia, guna mempengaruhi jumlah uang yang beredar atau daya beli terhadap uang. Caranya adalah dengan menggunakan instrumen-instrumen kebijakan moneter seperti operasi pasar terbuka, kebijakan diskonto, rasio, cadangan minimum, batas maksimum, pemberian kredit, dan juga moral suasion. Lalu apa sih peran kebijakan moneter ini? Jadi kebijakan moneter merupakan salah satu kebijakan yang ada di bidang ekonomi yang sangat berperan untuk mengatur dan juga menjaga stabilitas ekonomi di suatu negara. Apabila jumlah uang yang beredar di suatu negara kurang dari yang dibutuhkan, negara tentunya cenderung akan mengalami kelesuan ekonomi. Begitu juga sebaliknya. Jika uang yang beredar di suatu negara melebihi dari apa yang dibutuhkan, maka negara yang bersangkutan cenderung akan mengalami inflasi yang tinggi, sehingga kestabilan ekonomi akan terganggu. Berikutnya yaitu salah satu instrumen kebijakan moneter yang dapat digunakan dalam mengurangi inflasi, yaitu operasi pasar terbuka atau OPT. Adalah salah satu instrumen kebijakan moneter yang digunakan oleh Bank Sentral untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Dalam OPT, Bank Sentral melakukan pembelian ataupun penjualan surat berharga seperti obligasi atau sertifikat Bank Indonesia atau SBI di pasar terbuka. Baik, next slide, ke pengendalian inflasi dengan menggunakan instrumen moneter seperti sukuk atau SBN syariah yang ada di Lampung. Pengendalian inflasi dalam ekonomi Islam utamanya adalah menghindari penggunaan instrumen yang berbasis riba seperti bunga, menghindari gharar, maisir, dan zulum. Pengendalian inflasi di Indonesia diperankan oleh 3 pihak. Yang pertama yaitu oleh otoritas moneter, yaitu Bank Indonesia sebagai penerima amanat undang-undang. Yang kedua pemerintah, yaitu sebagai kementerian yang di bawah koordinasi Menteri Ekonomi bersama dengan pemerintah daerah. Dan yang ketiga yaitu masyarakat dalam arti luas selaku pelaku ekonomi. Mengendalikan inflasi menggunakan instrumen moneter syariah utamanya adalah menghindari penggunaan instrumen yang berbasis riba atau bunga, menghindari gharar, maisir, dan zulum yang sudah dijelaskan tadi. Pengendalian inflasi di Indonesia diperlukan oleh 3 pihak yang sudah dijelaskan tadi, yang dimana di daerah Lampung hal ini belum maksimal dilakukan karena kurangnya koordinasi dalam pelaksanaannya. SBSN yang ada di Lampung pun belum bergerak pada sektor nyata. Jika hal ini berlangsung terus-menerus, maka keadaan instrumen moneter syariah diragukan untuk bisa mengendalikan inflasi meskipun perbankan syariah masih terbilang stabil dalam kegiatannya. Perlu sinergi yang intens antara BI, Pemda Lampung, dan juga masyarakat untuk memaksimalkan efektivitas pengendalian inflasi dengan menggunakan instrumen moneter syariah ini, yaitu SBSN atau sukuk. Dari penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi, dapat ditarik benang merah yaitu instrumen moneter syariah di Lampung sudah terlihat cukup menggeliatkan perekonomian, hanya saja belum merata. Hal ini terlihat
dari pembangunan sarana dan juga prasarana di lingkungan kementerian yang menggunakan salah satu instrumen tersebut, yaitu SBSN, Surat Berharga Syariah Nasional atau Sukuk Negara. Namun baru sebatas pertumbuhan ekonomi, di mana pengendalian inflasi dengan menggunakan instrumen moneter syariah di Lampung masih belum bisa dirasakan keberadaannya. Instrumen moneter syariah terhadap pengendalian inflasi di Lampung juga masih belum begitu efektif dikarenakan belum meratanya pembangunan yang menggunakan investasi sukuk atau SBSN ini. Next slide. Kesimpulan dari pembahasan yang sudah dijelaskan tadi dapat disimpulkan bahwasanya inflasi adalah tantangan ekonomi yang harus dikelola dengan baik untuk menjaga kesejahteraan masyarakat. Dengan penerapan sukuk atau SBSN, pemerintah tidak hanya mendanai proyek infrastruktur dan juga mendukung sektor real, tetapi juga membantu mengelola likuiditas dan juga menekan potensi inflasi di daerah seperti Lampung. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip syariah yang mana menekankan keadilan ekonomi dan juga stabilitas harga. Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf serta dimaklum. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.